Assalamualaikum. Hai anak-anak hebat. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Kalian pernah dengar istilah pemanasan global? Pemanasan global biasa disebut dengan istilah global warming. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di bumi, di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Pemanasan global pasti ada penyebabnya kan ya? Penyebab pemanasan global yang utama adalah karena perbuatan manusia sendiri yang memproduksi gas-gas berbahaya, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas karena gas-gas tersebut. Beberapa penyebab pemanasan global yang lain adalah 1. Polusi udara yang tinggi. 2. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik-pabrik besar. 3. Pencemaran di laut. 4. Penebangan dan pembakaran hutan. Serta masih banyak lagi penyebab yang lainnya. Teman-teman, pemanasan global ini memiliki dampak atau akibat berbahaya bagi makhluk hidup. Di antaranya 1. Meningkatnya ketinggian air laut. 2. Mencairnya es di kutub. 3. Meningkatnya suhu di bumi sehingga menjadi lebih panas. 4. Musim kemarau akan lebih panjang, terutama di daerah yang memiliki 2 musim seperti di Indonesia. 5. Cuaca tidak menentu. 6. Hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Serta 7. Hutan dapat berubah menjadi gurun. Dan masih banyak dampak-dampak lainnya bagi makhluk hidup di bumi ini. Teman-teman, pemanasan global biasa juga disebut dengan krisis iklim atau iklim global. Kenapa disebut demikian? Karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca secara ekstrim. Misalnya, tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba panas, dan sebaliknya. Teman-teman tahu tidak bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi, yaitu di mana air akan mengalami penguapan ketika terkena panas sinar matahari. Lalu, proses penguapan tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Proses kondensasi yaitu uap air yang naik akan membentuk titik-titik air yang berkumpul sehingga terbentuklah awan. Teman-teman tahu tidak? Di langit ada perbedaan tekanan udara loh, sehingga menyebabkan pergerakan udara. Pergerakan udara tersebut disebut dengan angin. Angin tersebut kemudian membawa awan yang mempunyai titik-titik embun ke suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik embun tersebut kemudian berkumpul dan membentuk sebuah awan yang lebih besar dan berwarna kelabu. Proses ini disebut proses koalensi. Itulah sebabnya kenapa kalau mau turun hujan, langit selalu mendung dan banyak angin. Kemudian, ketika kondisi awan sudah tidak mampu menampung air, maka butir-butir air tersebut akan jatuh menjadi hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian dimanfaatkan untuk kehidupan makhluk hidup, sebagian lagi akan mengalir melalui sungai dan kembali ke laut. Begitulah seterusnya. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Di antaranya 1. Menghemat penggunaan listrik dan air. 2. Mengurangi pemakaian plastik. 3.
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan mengganti dengan berjalan kaki atau bersepeda. 4. Menanam pohon atau melakukan penghijauan. 5. Mengurangi penggunaan AC. 6. Melakukan 3R. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Dan masih banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang pemanasan global. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.